Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you. Whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We surrender, we surrender. We surrender, we surrender. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down,
You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 3 September 2023. Jemaat NLCC atau Bapak Ibu yang mengikuti seri khotbah dari NLCC secara online, minggu lalu kita baru saja mengakhiri seri khotbah belajar dari kitab Wahyu, khususnya belajar dari surat kepada ketujuh jemaat. Dan minggu lalu Ibu Sarah baru menutupnya dengan khotbah tentang langit baru dan bumi baru. Doa saya kiranya lewat seri khotbah belajar dari surat kepada ketujuh jemaat 2 bulan yang lalu kita semua diberkati lagi oleh Tuhan, dikuatkan tidak saja secara pribadi tapi khususnya sebagai gereja, bagaimana supaya kita sebagai gereja Tuhan tidak mengulang kesalahan yang sama, kegagalan yang sama yang dilakukan oleh ketujuh jemaat, tapi justru kita melakukan atau menjalankan spirit atau apa saja yang baik, yang berguna, yang dipuji oleh Tuhan kepada ketujuh jemaat tersebut. Dan hari ini Bapak Ibu mulai minggu ini selama 2 bulan September dan Oktober kita akan memulai atau belajar satu seri khotbah yang baru. Kita akan sama-sama belajar dari kitab Amsal selama 2 bulan ini. Dan doa saya lewat seri khotbah kitab Amsal ini kita diberkati Tuhan lagi. Melalui seri khotbah kitab Amsal ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, khususnya bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bijak, kita bisa hidup secara wise, bijaksana, khususnya di tengah dunia yang berdosa ini, dalam kita menanti masa-masa pengangkatan atau kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sebelum kita melihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini, hari ini kita akan mulai dari Amsal pasal 1 ayat 1-7. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam, untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu. Tapi juga ada waktu untuk duduk diam mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan memulai seri khotbah kitab Amsal. Dari Amsal pasal 1 ayat 1-7 yang sudah memberkati hamba. Yang akan hamba share pagi hari ini. Kiranya juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Dan secara khusus lagi melalui seri khotbah kitab Amsal selama bulan September, bulan Oktober ini. Kami sama-sama dilawat lagi oleh Tuhan, diberkati lagi oleh Tuhan. Kami sama-sama mau belajar agar kami bisa hidup bijak, wise, khususnya di tengah dunia yang berdosa ini. Sehingga kami tidak salah melangkah, kami tetap hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat. Saya ingin baca buat kita semua. Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu. Amsal pasal 1 ayat 1-7. Bagian firman Tuhan yang sudah sering kita baca, mungkin sudah sering kita dengar. Khususnya ayat 7 ya. Tapi mari kita lihat sama-sama 7 ayat ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Kalau hari ini Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu ya. Seandainya Tuhan datang kepada Bapak Ibu dan Tuhan bertanya, Ricky atau Sarah atau siapa saja, apa yang kamu paling inginkan sekarang? Apa saja yang kamu minta sekarang? Yang kamu paling inginkan, kalau kamu minta, aku akan berikan langsung saat ini juga. Kalau Tuhan datang kepada kita, kepada Bapak Ibu dan berkata seperti itu, apa yang Bapak Ibu akan minta? Apa yang Bapak Ibu akan minta kepada Tuhan? Langsung diberikan. Ada kisah nyata tentang seorang anak muda, Bapak Ibu ya. Diceritakan dalam hidupnya bahwa satu waktu
Tuhan datang kepadanya melalui mimpi, ya, kepada anak muda ini. Tuhan berbicara langsung kepadanya dan menyampaikan bahwa dia akan memiliki apa saja yang dia minta dari Tuhan saat itu juga. Dan yang menarik Bapak Ibu, anak muda tadi memberi respon yang sama sekali tidak terduga. Ya. Anak muda tadi tidak minta menjadi kaya. Tidak minta menjadi kaya. Tidak minta jabatan, tidak minta posisi, tidak minta menjadi orang yang terkenal. Menarik, anak muda tadi minta apa sama Tuhan? Dia kan, Tuhan, aku tidak minta kaya, aku tidak minta posisi, aku tidak minta jabatan, tidak terkenal. Yang aku minta, berikan aku hikmat, berikan aku pengetahuan. Bapak Ibu, mungkin kalau kita dengar cerita ini sampai ini di sini, kita mungkin tahu siapa orang ini. Itulah Salomo. Kita tahu siapa anak muda tadi. Itu Salomo, penulis kitab Amsal, pengkhotbah dan Kidung Agung. Mungkin kita katakan bahwa kalau kita dengar cerita tadi atau tahu tentang kisah Salomo ini, kita katakan, wah, Salomo itu bodoh sekali, rugi sekali. Ini kan kesempatan, mumpung Tuhan tanya, mumpung Tuhan datang dan Tuhan bertanya dan berjanji untuk memberikan apa saja yang dia minta pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, menurut saya, inilah kebijakan dan kerendahan hati. Ini justru kebijakan dan kerendahan hati Salomo. Kenapa? Salomo tahu bahwa dengan hikmat dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepadanya, dia akan memiliki kemampuan untuk mengatur, menangani apa saja yang menjadi tantangan, pergumulan dalam hidupnya, dalam kehidupan yang akan dihadapi. Termasuk dalam mengatur kekayaan dan hartanya secara bijak. Inilah kuncinya. Sudah banyak bukti orang mendapatkan kekayaan tanpa hikmat, Bapak Ibu. Akhirnya berakhir dengan malapetaka. Berakhir dengan kehancuran. Tapi sebaliknya, ada begitu banyak orang atau kisah di mana orang yang pandai dan berhikmat mengatur kekayaannya, ia akhirnya berhasil. Atau mungkin, awalnya dia tidak kaya. Dia tidak berhasil. Tapi karena dia berhikmat mengatur hidupnya. Dia berhikmat, bijak mengatur hartanya, apa yang dia miliki. Akhirnya dia berhasil, dia bahagia, bahkan hidupnya menjadi sangat berarti bagi orang lain. Bapak Ibu yang tahu dunia basket, sudah banyak bukti ya. Pemain basket yang bermain di NBA rata-rata memiliki pendapatan yang sangat besar per tahun. Bahkan beberapa bintang NBA tercatat sebagai salah satu atlet atau mungkin orang terkaya di dunia. Masuk dalam jajaran orang terkaya. Pemain basket NBA meraup uang banyak bukan saja dari NBA, gaji mereka per tahun, tapi juga mereka banyak dapat dari kontrak bersama klub maupun sponsor-sponsor secara pribadi atau ketika mereka diminta untuk terlibat dalam sebuah iklan. Contoh saja, Bapak Ibu, Stephen Curry, pemain dari Warrior dari Golden State, tercatat memiliki gaji per tahun 55,7 million US dollar. LeBron James, pemain dari Lakers, Bapak Ibu yang sini tahu, 51,4 million US dollar. Bapak Ibu, million, 51,4 atau 55,7 juta million US dollar per tahun. Bapak Ibu bisa hitung saja kalau dalam rupiah itu berapa banyak, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, walaupun mendapat penghasilan besar, tidak jarang pemain-pemain basket NBA akhirnya mengalami kebangkrutan, kehancuran secara ekonomi. Tidak saja ekonomi, tapi keluarga juga mereka hancur. Karena apa? Karena mereka gagal, gara-gara mereka gagal mengelola keuangan dengan baik. Terlalu banyak cerita, Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu baca atau kalau mau disampaikan, Bapak Ibu. Oke, seperti kita tahu, Kitab Amsal dikenal juga sebagai kitab kebijaksanaan atau the book of wisdom. Apa itu kebijaksanaan atau wisdom dalam Alkitab, Bapak Ibu? Saya coba menulis satu definisi, banyak definisi yang Bapak Ibu bisa lihat, tapi definisi yang menarik dari Michelle Jolie. Dia katakan begini, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menerapkan atau mengaplikasikan pengetahuan kita tentang Allah dan juga kerajaannya secara terampil, skillful, expert, dan penuh kompetensi dalam kehidupan sehari-hari kita secara praktis di sini, di dunia ini, seperti yang dilakukan secara sempurna nanti di sorga. Itu kata Michelle Jolie. Dalam bahasa saya pribadi, Bapak Ibu, secara sederhana, menurut saya, hikmat atau kebijaksanaan adalah kemampuan kita untuk menerapkan apa yang kita tahu tentang Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari secara praktis. Dengan kata lain, tidak ngomong tok, tidak jago ngomong Alkitab. Tidak hanya tinggi gelar teologi, tapi rendah bahkan nol dalam penerapan secara moral dalam kehidupan setiap hari. Secara praktis tiap-tiap hari.
Rektor saya di I3 dulu, Bapak Ibu pernah katakan, teologi boleh tinggi, teologi boleh injili, boleh evangelical teologianya, tapi jangan sampai kelakuan liberal atau kelakuan ateis. Teologi injili, tapi kelakuan sehari-hari seperti orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu, kebijaksanaan juga adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dan bijak dalam hidup kita. Contoh saja, ada 168 jam yang dikatakan sebagai jam emas, golden hours, di setiap minggu untuk kita. Menurut survei rata-rata orang akan menghabiskan sekitar 56 jam-jam dari 168 jam tadi untuk tidur. Sekitar 24 jam untuk makan dan mengurus diri seperti mandi, makeup, berpakaian. Sekitar 50 jam untuk kerja, untuk bepergian, untuk bepergian dan bekerja. Itu berarti hanya ada sekitar 35 jam seminggu waktu yang tersisa. Itu berarti sekitar 5 jam per hari, Bapak Ibu. Pertanyaan untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya, apa pilihan kita? Dalam hal apa saja kita investasikan 35 jam waktu sisa tadi? Coba kita semua, Bapak Ibu, kita evaluasi dan cek jadwal kita semua selama 10 hari untuk melihat atau untuk mengingat apa saja yang kita lakukan dalam 5 jam sisa itu. Setelah Bapak Ibu dan saya, setelah kita semua mengeceknya, dari situ kita semua bisa memberitahu apa sebenarnya yang terpenting untuk kita. Mungkin banyak dari kita tidak setuju, tapi kalau kita mau jujur kemungkinan besar ya, berdasarkan apa yang kita kerjakan dalam 5 jam tersebut, Bapak Ibu. Maka mungkin yang paling penting buat kita adalah apa? Sosial media. Yang paling penting buat kita adalah telepon kita. Yang paling penting buat kita adalah menonton TV. Yang penting buat kita adalah membaca majalah, membaca news. Yang terpenting bagi kita adalah ke gym, exercise mungkin. Yang terpenting untuk kita adalah diet. Atau terpenting untuk kita adalah jalan-jalan ke mall, dan sebagainya. Nah, berapa banyak dari waktu 168 jam atau paling tidak 35 jam sisa itu? Pertanyaan buat kita semua. Yang kita pakai untuk mengambil waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Berapa banyak yang kita pakai untuk menghabiskan waktu-waktu bersama pasangan, bersama suami, bersama istri kita, bersama anak-anak kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, menarik. Salomo dalam memulai nasihatnya yang ia tuangkan, yang dia tuliskan dalam Amsal, khususnya dan Amsal pasal 1 tadi. Dengan penuh hikmat dari Tuhan, memberikan kepada kita, memberikan kepada Bapak Ibu dan saya nasihat penting yang menurut saya sangat mendasar, tapi juga krusial tentang kunci. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dan saya, kita semua bisa hidup bijak, bisa hidup penuh arti, berarti buat orang lain. Mari kita mau pelajar sama-sama Bapak Ibu, tapi oke, sebelum kita lihat lebih jauh bagian ini Bapak Ibu, ada peringatan paling tidak untuk kita bicara soal hikmat Tuhan ini. Yang perlu kita ingat dalam belajar kitab Amsal adalah bahwa tidak semua kebijakan dan hikmat adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat Allah. Jangan lupa setan pun dapat menirunya. Dalam kerajaan setan ada juga cara hidup yang terampil, penuh keahlian, dan juga expert. Dan kita perlu tahu bagaimana membedakannya. Bapak Ibu lihat, perhatikan, ingat semua Yakobus 3 ayat 13-17. Saya bacakan buat kita. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sekali lagi lihat firman Tuhan, Yakobus katakan itu bukan hikmat dari atas, tetapi hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan hikmat dari setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak Ibu, diperlukan satu disiplin untuk membiarkan hikmat Tuhan mengalahkan hikmat setan. Contoh yang paling terkenal dalam Alkitab adalah bagaimana Bapak Ibu ingat bagaimana Petrus berusaha dengan penuh kasih untuk melindungi Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus tidak sampai disiksa dan disalib. Tapi sebenarnya ini adalah pencegatan setan terhadap misi Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa baca kisah ini dalam Matius pasal 16 ayat 21-23. Jelas itu dilihat. Kisah di mana Petrus berusaha melindungi Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya adalah cara iblis untuk mencegah Yesus dalam melakukan karya penebusan buat kita semua bagi umat manusia. Bapak Ibu lihat, sulit sekali bukan bagaimana kita bisa membedakannya. Tapi jangan lupa, ingat satu hal. Firman Tuhan katakan apa? Hikmat yang benar berasal dari Tuhan saja.
Dengan mengenalnya secara pribadi, kita akan mendapatkan hikmat itu. Kita dapat mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Ada beberapa kebenaran yang harus kita ketahui, Bapak Ibu, untuk dapat mengerti nasihat Salomo ini, khususnya tentang hikmat, tentang kebijaksanaan. Khususnya dari Amsal pasal 1 ayat 1-7 tadi. Paling tidak ada 3 nasihat Salomo, atau 3 peringatan, Bapak Ibu, dari Salomo. Yang pertama, jangan lupa kata Salomo, kebijaksanaan itu adalah sebuah pengejaran. Kebijaksanaan itu harus dikejar. Oke, Bapak Ibu, apa maksudnya? Nah, untuk mengerti ini, Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita lihat, kita renungkan adalah kepada siapa kitab Amsal ini ditujukan. Bapak Ibu bisa lihat dalam pasal 1 ayat 1-7 tadi, paling tidak ada 2 audiens utama yang diangkat oleh Salomo sebagai contoh, khususnya bagaimana 2 kelompok atau 2 audiens ini mengejar yang namanya hikmat, mengejar kebenaran. Kelompok yang pertama, lihat ayat 4. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada siapa? Orang muda. Audiens pertama adalah audiens utama audiens utama Salomo yang disebut sebagai orang muda, dan ada terjemahan lain yang pakai kata orang-orang sederhana. Siapa mereka ini, Bapak Ibu? Banyak penafsir katakan kelompok yang diangkat oleh Salomo dengan memakai kata orang muda atau orang yang sederhana ini sedang berbicara tentang kelompok orang yang naif dan mudah ditipu. Kondisi sederhana di sini, kata yang dipakai berarti kondisi di mana tadi kita bisa menjadi naif dan gampang dibohongin, gampang ditipu. Kurang mengerti tentang bagaimana kehidupan di dunia nyata, sehingga kita akhirnya mudah dimanfaatkan. Dibuat bingung, mudah tertipu, mudah mempercayai kebohongan, sehingga menjadi gampang dipengaruhi, tidak punya prinsip. Mudah keikut arus dan pikiran yang terbuka menyerap apa saja dari dunia ini. Tidak ada saringan, Bapak Ibu, dengan kata lain. Nah, pikiran terbuka seperti adalah menurut saya seperti anak kelas 10 mempercayai apa kata temannya yang hendak membawa dia ke dalam jurang. Lebih daripada mempercayai nasihat orang tua atau pendeta yang mengasihinya. Banyak anak muda teenager seperti ini, bukan Bapak Ibu? Lebih percaya teman yang sebenarnya ngajak ke jurang daripada lebih mempercayai orang tua, atau hamba Tuhan, atau firman Tuhan, yang sebenarnya membawa dia kepada kebaikan dan sangat mengasihinya. Artinya, orang-orang atau kelompok yang sederhana ini tadi yang disebut orang muda, bertanggung jawab untuk beberapa hal. Sehubungan dengan mengejar kebijaksanaan, mengejar hikmat. Jika mereka ingin menghindari penderitaan atau masalah yang datang dalam hidup mereka, karena mereka mudah tertipu dan naif di dunia ini, tidak ada jalan lain. Mereka atau kelompok yang pertama ini, mereka harus menerima instruksi. Belajar mendengar nasihat dari orang yang lebih pengalaman dan mau taat dengan rendah hati, tidak sok tahu. Bapak Ibu, kelompok ini jelas mungkin sangat familiar buat kita ya kalau kita yang punya anak remaja atau melihat situasi anak-anak remaja. Waduh, mereka sepertinya mereka sudah tahu semuanya. Orang tua mereka dianggap bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa, mah. Kesombongan membuat orang muda gampang jatuh dan hancur. Nah, Bapak Ibu, kebijaksanaan sebenarnya tersedia bagi kita semua. Untuk kelompok orang muda ini. Tetapi tidak otomatis. Harus dikejar, dicari, dirindukan. Untuk kelompok yang pertama, bagaimana caranya? Dengar nasihat, rendah hati, jangan sombong. Bagaimana tanggapan kita terhadap nasihat orang tua tadi yang bijak, hamba Tuhan, saudara seiman? Orang tua kita di dunia ini. Orang-orang segereja. Bapak Ibu, ini gambaran ya, bukan berarti ini hanya untuk anak remaja saja. Tapi banyak orang yang sudah tidak remaja, yang sudah tua juga, tapi seperti kelompok yang tadi ini, kelompok anak muda ini. Kelompok sederhana ini tadi, yang tidak mau dengar nasihat, pikirnya tahu semua, tidak mau dengar nasihat dari saudara-saudara seiman, tidak pernah mau bertanya. Bagaimana dengan respon kita tiap kali mendengarkan khotbah? Bagaimana sikap hati tiap kali baca Alkitab? Bapak Ibu bisa menjawab, apakah kita sedang mengejar kebenaran? Oke, kelompok yang kedua, Bapak Ibu. Menarik. Ayat 5, lihat. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan atau bimbingan. Bapak Ibu, audiens yang lebih mengejutkan muncul di ayat 5 ketika Salomo mengatakan tentang orang bijak harus mendengar. Kalau tadi orang muda atau naif, mudah ditipu, mengejar kebenaran, kita masuk akal. Harus mendengar, dan orang yang berpengertian harus mendapatkan bimbingan. Kita mungkin bertanya, loh kenapa orang bijak harus mendengar lagi? Kenapa orang yang sudah berpengertian harus mendapatkan bimbingan lagi? Tentunya secara sederhana. Artinya apa Bapak Ibu? Amsal tidak hanya dimaksudkan, saya belajar satu hal, Amsal tidak hanya dimaksud untuk memulihkan orang yang naif, kelompok yang pertama tadi, tapi juga untuk memperkuat orang yang sudah bijak. Salah satu ciri orang bijak adalah bahwa mereka tidak pernah merasa cukup bijak. Mereka menyadari kebutuhan untuk terus
dalam kebijaksanaan mereka. Oleh karena itu mereka terus mengejar kebijakan. Terus mencari. Kebijaksanaan melahirkan kebijaksanaan terus-menerus, Bapak Ibu. Ini perbedaan. Kelompok pertama, mereka harus mendengarkan, sombong, naif. Oleh karena itu mereka untuk mengejar kebenaran, hikmat, mengejar kebijaksanaan, mereka harus belajar rendah hati mendengar. Tapi kelompok yang kedua, Salomo gambarkan orang yang bijak. Orang yang bijak itu justru makin rendah hati dan terus makin mengejar kebijaksanaan. Semakin bijak, semakin bijak kita, semakin kita ingin menjadi lebih bijak lagi. Betul? Kenapa? Karena semakin bijak kita membuat kita semakin rendah hati. Harusnya. Semakin rendah hati kita semakin bisa diajar. Orang yang paling bijak yang saya kenal, Bapak Ibu, selalu diberkati oleh khotbah yang paling jelek sekalipun. Sementara orang yang sederhana dan bodoh yang naif hanya mau tunduk pada pengajaran yang menurut mereka paling menyenangkan dan memuaskan hati mereka sendiri. Cocok dengan apa yang mereka inginkan. Orang yang sederhana dan bodoh biasanya dalam kesombongannya menjadi orang yang suka mengkritik pendeta. Suka mengkritik guru, pengajar, dan membandingkannya dengan orang lain yang mereka sukai. Ingat, dalam bagian yang lain, Amsal 26:12 Salomo katakan apa? Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Yang pasti, mengejar kebenaran tidak pernah berakhir. Seperti mengumpulkan uap, harus terjadi seumur hidup kita. Sehingga, Bapak Ibu, sekali lagi kelompok yang pertama yang notabene adalah orang muda dalam mengejar kebenaran, mereka harus dengan rendah hati. Tanggalkan kesombongan, mendengar instruksi, nasihat, bimbingan, mau mendengar arahan. Mendengar nasihat, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Sedangkan kelompok kedua yang adalah orang bijak, biasanya orang yang sudah berpengalaman dalam hidup, mereka biasanya secara otomatis terus mengejar karena mereka tetap merasa kurang bijak. Tapi saya tahu, ada juga banyak orang yang sudah tua, banyak makan garam dalam hidup, punya pengalaman. Sepertinya sudah harusnya makin bijak, tapi tetap tidak bijak. Karena merasa sombong, tetap sombong, tidak mau rendah hati. Akhirnya hancur juga. Tidak perlu nasihat orang lain, Bapak Ibu. Dia pikir dia sudah cukup bijak sehingga tidak terus mengejar kebijakan. Oke. Yang pertama, harus dikejar. Kebijaksanaan itu pengejaran. Kedua, kebijaksanaan adalah keterampilan, Bapak Ibu. Salomo katakan, Amsal 1 ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Kalau Bapak Ibu lihat. Kebijaksanaan secara harafiah, juga tadi saya sampaikan, dipahami sebagai keterampilan. Nah, ayat 2 ini menjelaskan kepada kita jenis keterampilan apa yang disampaikan oleh Salomo. Ada 2. Yang pertama, kehidupan yang terampil atau terampil dalam hidup. Yang kedua, pemikiran yang terampil atau terampil dalam berpikir. Sekali lagi kita kembali kepada definisi hikmat. Hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mentaati, menghormati Tuhan dalam kehidupan nyata. Mengaplikasikan, mempraktekkan tentang apa yang kita tahu tentang Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu hidup yang terampil, Bapak Ibu, atau hidup yang bijak? Jangan lupa, kehidupan yang bijak membutuhkan suatu sikap yang namanya disiplin. Sejak lahir, harus diakui kita manusia tidak dilahirkan dengan sifat disiplin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya pengajaran dalam hikmat mengajarkan konsep untuk kita disiplin. Mengejar hikmat butuh disiplin. Kebijaksanaan bukan hanya intelektual, tapi moral. Dan untuk membentuk karakter seseorang sehingga mempengaruhi moralitas mereka membutuhkan waktu dan melalui disiplin yang panjang. Untuk hidup yang bijak dan terampil dalam segala hal, butuh waktu, butuh disiplin, butuh kerja keras. Contoh, seorang tukang kayu tidak akan bisa terampil dalam pertukangan kalau dia tidak disiplin mengerjakan karya-karyanya, terus berkreasi. Seorang ayah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kalau dia tidak disiplin dalam bekerja, mencari nafkah. Betul? Seorang student, murid tidak bisa berhasil dalam pendidikan kalau dia tidak disiplin dalam belajar. Diet juga, Bapak Ibu. Diet juga perlu disiplin. Kalau enggak, ya enggak jadi dietnya. Kebersihan dan keindahan rumah perlu disiplin dalam membuang barang-barang yang tidak perlu juga, kata Ibu Sarah. Perlu disiplin juga. Tanpa disiplin, kita akan menjadi hancur. Disiplin harus ada dalam segala aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Orang yang bijak mampu melihat kehancuran sejak awal. Seringkali, kehancuran dimulai karena apa? Dimulai oleh sesuatu hal yang menarik hati. Tapi ketika kita tidak mampu mendisiplinkan pikiran kita, cara hidup kita, maka kita akan hancur pada ujungnya. Sehingga pertanyaan, maukah kita mendisiplinkan diri untuk mendapatkan kebijaksanaan? Hidup harus secara bijak, harus secara terampil, Bapak Ibu. Yang kedua, berpikir bijak dan terampil. Apa maksudnya? Ayat 6, pasal 1 ayat 6. Untuk ada kata situ, mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak.
Menarik Bapak Ibu, dalam ayat 6, Amsal memberikan nasihat untuk terampil bukan saja dalam kehidupan, tapi dalam pemikiran. Dia juga berbicara tentang, ada disebut kata-kata yang bermakna di ayat 2, dan di ayat 6 dia menjelaskan bagaimana kata-kata yang bermakna itu diperoleh. Itu seperti, boleh saya katakan, sapi mengunyah perlahan-lahan, diresapi, sampai semua nutrisi itu berhasil dikumpulkan. Bapak Ibu, orang-orang tua kita yang terdahulu, termasuk Salomo, memang berbicara seperti itu. Biasanya. Berbicara, mau tidak mau, orang yang mendengarkan harus merenungkannya berulang kali. Bahkan mungkin harus bermeditasi siang dan malam, seperti kata pemazmur dalam Mazmur pasal 1. Yang pasti, makna dari kata-kata mereka itu sangat dalam, dan ketika kita mengertinya, akan sangat berarti buat kita. Contohnya kira-kira begini Bapak Ibu, saya ingat waktu pacaran dulu ya. Waktu kuliah dulu, Ibu Sarah waktu itu memang dia suka membuat puisi. Dan dia sering sekali memberikan saya puisi-puisi hasil karyanya. Bapak Ibu yang mengerti dunia puisi, awal atau dunia sastra, awalnya kalau baca sekilas saja Bapak Ibu, sulit sekali untuk mengerti. Apa maksudnya kata-kata ini? Tapi waktu diselami, dibaca berulang kali, Bapak Ibu, diselami secara dalam-dalam, baru tahu bahwa katanya atau artinya sangat dalam. Sehingga akhirnya, tahu ini berarti disimpan di tempat yang aman. Dan banyak dari puisi-puisi itu saya keep sampai sekarang, Bapak Ibu. Manusia, sebagai perbandingan, manusia sejaman sekarang menginginkan yang namanya iman microwave. Kita ingin bisa menjadi bijak hanya dengan cara seorang datang memberitahu kita tips-tips kehidupan. Dan kita bisa segera melanjutkan hidup kita dengan bijak. Bapak Ibu, hanya mendengar orang datang memberitahu kita, menonton acara-acara motivasi, mendengar para motivator. Dipikir kita bisa langsung bijak saat itu juga. Bapak Ibu, ini adalah kebijakan murahan. Makanya ketika tantangan dan masalah datang, drive-thru juga jalan keluarnya. Karena apa? Karena iman microwave. Atau drive-thru. Pingin langsung jalan pintas. Makanya ketika tantangan dan masalah datang, drive-thru juga jalan keluarnya. Ada orang mau menikah drive-thru beberapa tempat. Tapi firman Tuhan tidak untuk dikonsumsi seperti makanan drive-thru yang Anda makan atau Bapak Ibu makan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Firman Tuhan adalah sesuatu yang kita renungkan dan pikirkan sepanjang hari, Bapak Ibu. Ini maksud Salomo. Ini adalah jenis makanan yang kita buat berjam-jam, bukan makanan siap saji. Seperti buat beef steak atau sirloin steak yang membutuhkan 7-8 jam pembakaran dan kira-kira 48-72 jam untuk masuk pendingin sebelum disajikan dan dinikmati oleh semua orang. Ibu-ibu di rumah, ibu-ibu atau ibu nyulai, ibu yang suka masak. Kira-kira makanan apa yang paling susah dibuat dan perlu waktu berjam-jam dikerjakan sampai selesai dan siap saji? Ibu-ibu yang tahu. Bapak Ibu, anak-anak saya, Ibu Sarah mungkin pernah cerita, anak-anak saya suka sekali makanan buatan oma mereka, yang sekarang itu sudah diwariskan ke beberapa anak-anak mereka, sehingga mereka juga tahu cara masaknya, yaitu sambal goreng. Itu salah satu makanan kesukaan anak saya yang mereka tahu itu makanan oma hebat buatnya. Sekarang mama juga bisa buat. Ya, Bu Sarah juga kalau disuruh masak itu selalu tanya dulu sama mamanya. Atau masakan apa saja. Mah, gimana nih resepnya? Tapi tiap kali anak-anak bilang, Mah, buat sambal goreng. Bu Sarah bilang, aduh, susah sekali buatnya. Harus kentangnya dipotong sendiri, dagingnya dipotong sendiri, ini dimasak satu-satu, susah. Ini bukan seperti makanan siap saji. Bapak Ibu, itu contoh. Dengan kerja keras, kita semua akan mendapatkan kenikmatan dan bisa menghargai makanan itu. Walaupun dengan harga yang sangat mahal. Sama seperti firman Tuhan, kata-kata yang bermakna ini yang digambarkan sebagai teka-teki. Membutuhkan proses yang panjang dan mungkin kadang-kadang membosankan. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita membiarkan Alkitab mempengaruhi hidup kita? Sudahkah kita membiarkannya untuk tidak hanya memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana cara berpikir? Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir. Yang pertama, kebijaksanaan adalah sebuah pengejaran. Yang kedua, kebijaksanaan sebuah keterampilan. Dan yang ketiga, kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak jangan lupa, Tuhan itu dapat dikenal dan harus dikenal. Dan ayat 7 memberi kita kunci yang membuka semua kebenaran. Dengan mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, Salomo membuat satu proklamasi yang berani. Apa itu? Tuhan dapat dikenal. Artinya seorang pribadi yang merancang menciptakan dunia ini agar berfungsi sebagaimana mestinya.
adalah satu pribadi yang sama, yang menciptakan kita agar kita dapat mengenalnya dan memiliki wawasan tentang kehidupan ini. Dengan mengenalnya lahirlah rasa takut akan Tuhan. Dengan tahu siapa Tuhan yang kita sembah itu, kita akan takut kepadanya Bapak Ibu. Secara teologis dapat dikemukakan paling tidak ada 4 arti utama tentang ketakutan. Ketakutan yang kudus, takut diperbudak, takut kepada manusia, dan takut kepada yang disegani. Kata takut akan Tuhan digunakan kurang lebih 19 kali dalam kitab Amsal saja. Dan kata takut dalam kitab Amsal menggunakan kata yara yang berasal dari kata dasar yare yang berarti takut atau menakuti. Dalam bahasa Inggris dipakai kata fear, sebuah kata benda yang ketika berubah menjadi kata kerja Bapak, maka kata ini mengacu kepada suatu sikap segan atau hormat terhadap Allah. Takut akan Tuhan berarti merasa gentar, ngeri, atau segan terhadap yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, dan maha kuasa. Takut di sini artinya apa? Benar-benar takut Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang katakan, oh takut kepada Tuhan itu bukan seperti takut kepada hantu, takut kepada setan. Tapi takut itu artinya menghormati. Bapak Ibu, tapi arti takut, fear, yara, benar-benar takut, ngeri melihat Tuhan. Bagaimana bisa menghormati Tuhan kalau kata takut yang paling basic, paling mendasar itu takut. Seperti takut melihat orang yang hebat, yang bisa menghancurkan kita, belum kita punya. Makanya banyak orang bilang, oh takut itu bukan takut seperti takut kepada setan, takut kepada polisi, takut kepada Tuhan itu artinya menghormati. Tidak pernah takut dosa, tidak pernah takut kalau Tuhan menghukum mereka. Takut akan Tuhan berarti memandang Tuhan dengan penuh kekaguman dan penghormatan yang kudus, serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, kuasanya yang besar. Takut akan Tuhan adalah wujud ketakutan yang sehat. Artinya kita menghormati Dia, patuh dalam penghakimannya atas dosa-dosa kita. Benar-benar takut Bapak Ibu. Bapak Ibu bandingkan, lihat kepercayaan lain. Kenapa mereka lebih takut kepada dewa mereka? Mereka takut melakukan kesalahan. Karena mereka takut dihukum oleh dewa mereka. Tapi kita yang percaya Tuhan, kita melakukan seenaknya. Apakah itu menghormati Tuhan? Patuh dalam penghakiman atas dosa-dosa kita, berpegang pada firman-Nya, serta mengenali Dia sebagai Tuhan yang absolut. Takut akan Tuhan seperti inilah yang akan membawa kita, manusia, semakin dekat kepadanya. Bukan makin menjauh. Semua itu dimulai jika kita belajar mengenal Tuhan terus-menerus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah hal yang paling mendasar untuk bisa mengenal Tuhan. Ini seperti 2 tambah 2 sebagai pengetahuan dasar untuk belajar kalkulus. Kalau boleh saya katakan. Belajar A, B, C, D sebelum kita membaca buku bacaan terberat apa saja di dunia ini. Tanpa pengetahuan ini, tidak ada lagi yang akan berhasil atau masuk akal. Bapak Ibu, sebagai ilustrasi penutup dari bagian ini. Sebuah studi besar tentang kehadiran di gereja dan kematian menunjukkan bahwa orang yang menghadiri gereja setiap minggu hidup rata-rata 7 tahun lebih lama daripada orang yang tidak pernah menghadiri kebaktian. Menarik juga. Data semacam ini menggarisbawahi kekuatan agama tidak hanya untuk psikologis mereka, kesejahteraan mereka, tapi juga kesejahteraan fisik mereka. Tidak hanya kesejahteraan mental, tapi fisik, kata Kenneth Pargeman. Kenneth Pargeman, seorang sosiolog di Bowling Green State University, yang mempelajari hubungan antara agama dan kesehatan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu percaya hasil survei ini atau tidak. Ada juga yang mengatakan bisa jadi sebaliknya, orang yang sering ke gereja lebih pendek umurnya. Kenapa? Karena tiap kali datang ke gereja stres. Karena banyak menemukan orang-orang hipokrit, orang munafik, iri hati, perpecahan dalam gereja. Bagaimana bisa sehat? Masuk akal juga Bapak Ibu. Tapi ketika saya membaca survei ini setelah mempelajari bagian firman Tuhan hari ini, Amsal pasal 1, 1-7 tadi. Bapak Ibu, saya yakin benar. Selama kehadiran dalam ibadah setiap minggu dihubungkan dengan intimnya relasi kita dengan Tuhan, dan juga pengenalan kita yang benar kepada Tuhan. Rasa takut gentar kita kepada Tuhan, sehingga kita takut buat dosa, takut melawan kehendak-Nya, takut tidak mentaati firman-Nya. Masuk akal. Kenapa? Saya yakin jika kita dekat dan mengenal Tuhan kita dan hidup menghormati Dia, Dia akan memimpin dan terus mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Kita akan mencapai hidup yang bijak dan penuh arti, dan saya yakin ini juga mencakup kesejahteraan, kesehatan hidup Bapak Ibu dan saya. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Ayah saya, papa saya seorang black belt judo. Saya sering cerita kepada Bapak Ibu. Tidak banyak bicara orangnya, tapi dari papa saya belajar banyak hal. Konsistensi dalam mendisiplinkan saya, menjalankan disiplin kepada anak-anaknya, komitmen dalam beribadah walaupun di tengah sakit, nasihat-nasihatnya yang sangat bijak menurut saya khususnya tentang relasi dengan seorang wanita,
dalam mencari teman hidup, dan lain sebagainya yang saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu. Ayah saya sangat keras dalam mendisiplinkan dan menghukum kami. Tapi saya tidak pernah dendam dan marah karena saya tahu. Kenapa? Karena saya tahu dia menghukum saya karena memang saya yang salah. Saya yang bodoh. Saya justru semakin menghormati ayah saya sehingga saya selalu berusaha untuk tidak menyakiti hatinya. Kapanpun dan dimanapun saya berada. Itu janji saya. Tidak mau. Saya tetap mencintai dan mengasihi dia. Kenapa? Karena saya tahu apa yang dia lakukan buat saya. Karena cintanya kepada saya. Ada begitu banyak nasihat-nasihatnya yang saya taati dan ternyata itulah yang membuat saya seperti sekarang. Bisa menjadi seperti sekarang. Bisa menjadi seorang hamba Tuhan dan juga seorang ayah sebagaimana saya sekarang. Intinya karena saya kenal ayah saya takut dalam arti saya menghormati dia. Saya tidak mau menyakiti hatinya. Menjaga supaya saya tidak menyakiti hatinya. Saya hidup dalam ketaatan kepadanya dan mentaati semua nasihatnya. Bagaimana dengan kita? Dengan Tuhan yang kita sembah, dengan Tuhan yang kita kenal, yang sudah mati untuk kita di atas kayu salib. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini, khususnya kami dalam memulai seri khotbah dari kitab Amsal, belajar lagi dari Amsal pasal 1, tentang bagaimana supaya hidup kami bisa bijak dan penuh arti. Kebijakan itu harus dikejar. Kebijakan itu adalah suatu keterampilan, memerlukan disiplin, membutuhkan kerja keras. Tapi kebijakan itu juga adalah hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati segala nasihat dan perintahnya. Terima kasih untuk firman-Mu dan kiranya firman Tuhan ini jadi menguatkan kami lagi, mengingatkan kami lagi. Bagaimana kami harus hidup di tengah dunia ini dengan begitu banyak tantangan yang selalu siap untuk menghancurkan iman kami. Berusaha untuk makin menjauhkan kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus hari ini juga. Supaya kami kembali diberkati. Kami tidak hanya mengingat, tapi kami juga tahu bagaimana hidup terus dalam kekudusan untuk menghargai pengorbanan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Saya tak yakin Bapak Ibu sudah siapkan semua alat-alat perjamuan kudus hari ini. Doa saya kiranya perjamuan kudus hari ini, seperti yang saya selalu sampaikan, tidak hanya menjadi waktu untuk kita mengingat atau mengenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tapi sekaligus menjadi waktu di mana kita bisa merenungkan kembali, mengevaluasi hidup kita. Apakah saya sudah menghormati Tuhan yang sudah mati untuk saya? Dan juga ada waktu untuk mengambil komitmen baru, resolusi baru, apa yang harus saya kerjakan, lakukan dalam rangka menghormati, membalas kebaikan Tuhan, menghormati Dia dalam hidup saya, yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah mati di atas kayu salib. Roti yang kita pecah-pecahkan ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita akan tubuh Tuhan, tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini, yang kita pakai untuk mengucap syukur, selalu mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita di atas bukit Golgota untuk pengampunan dosa kita. Bapak bisa siapkan roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, sekali lagi terima kasih karena hari ini di minggu pertama bulan ini, kami tidak hanya ada waktu untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, tapi kami ada waktu lagi untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Untuk sekali lagi mengingat, mengenang pengorbanan-Mu sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi hamba berdoa supaya tiap kali, untuk semua kami, setiap kali kami mengikuti perjamuan kudus seperti ini, kami makin hari makin hidup takut akan Tuhan. Kami makin hari makin hidup menjaga kekudusan, takut buat dosa.
karena mau mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan yang sudah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya dalam kita memulai seri khotbah yang baru, yaitu belajar dari kitab Amsal. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu bisa lihat di screen, khususnya untuk jemaat NLCC atau Bapak Ibu yang dimanapun Bapak Ibu berada. Tolong doakan juga untuk acara Mission Night atau Global Mission Night kami dari NLCC yang tahun ini akan diadakan tanggal 16 September tahun 2023. 16 September. Bapak Ibu doakan Global Mission Night tahun ini dengan tema Seeking the Lost. Kiranya sekali lagi semua yang datang, semua yang hadir bisa merasakan, menikmati kehadiran Tuhan, dan terlebih lagi kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana Tuhan berbuat mujizat lagi di Global Mission Night di malam misi nanti. Kan begitu banyak dana yang terkumpul untuk membantu proyek-proyek kita di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia, termasuk proyek-proyek misi kita yang ada di Indonesia. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.